Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mengajak kalian belajar agama Islam, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk, agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa, kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pelajaran ke-1. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Sejak kecil, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, juga jujur kepada guru dan semua orang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujuran Nabi Muhammad, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu artinya Al-Amin? Ya, Al-Amin artinya terpercaya. Sikapku. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita agar kita selalu berkata dan berbuat jujur. Anak-anakku, mari simak cerita berikut ini. Perilaku jujur. Assalamualaikum, Ibu, Ajmal pulang. Waalaikumsalam. Ajmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini, Ajmal? Lihat Bu, Ajmal tadi dapat nilai 100 loh. Wah, hebatnya. Bagaimana Ajmal mengerjakannya? Ajmal kan punya bukunya Bu, jadi Ajmal lihat jawabannya dari sana. Loh, kalau begitu Ajmal tadi menyontek. Memangnya menyontek tidak boleh ya Bu? Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, Ajmal. Berarti Ajmal sudah berbohong pada ibu guru. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya, punya banyak teman dan dicintai banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu?
Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Oh gitu ya Bu. Kalau begitu Ajmal nggak mau menyontek lagi. Biar Ajmal jadi anak yang jujur. Ajmal juga mau bertobat sama Allah. Satu lagi, Ajmal juga harus minta maaf sama ibu guru. Oh iya, Ajmal nanti mau minta maaf sama ibu guru. Miau, miau. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kita kepada kebaikan. Itu adalah keuntungan dari bersikap jujur. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabatnya di mimbar untuk menyayangi dan menjaga kucing peliharaannya layaknya menyayangi keluarga sendiri. Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang tidur di atas jubahnya. Karena tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza dan membiarkan kucingnya itu tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muza nampak sudah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Rasulullah pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muza dan menaruhnya di paha. Salah satu sifat Muza yang paling Rasulullah sukai ialah si kucing selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan tersebut. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan kucing yang lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabat bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq, juga amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, yaitu Abdurrahman bin Sa'd al-Asdi, diberi julukan Abu Hurairah atau bapak para kucing jantan karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Basyat yang hidup pada abad ke-10 Hijriah bercerita, suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Basyat memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian, kucing itu kembali lagi. Setelah memberi potongan yang kedua, diam-diam
Ibnu Basyat mengikuti ke arah kucing itu pergi, hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh. Dan didapatinya, si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan oleh Ibnu Basyat kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya, hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimah Allah. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing peliharaannya, dan berbagai kisah lainnya mengenai hewan lucu ini di dunia Islam. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya jangan sekali-kali menyakiti hewan lucu ini, karena Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa hukumannya adalah api neraka. Semoga kita dapat mengikuti akhlak baik yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ini.